kawasan yang dinamakan bentuk sebuah keraton itu apa saja yang menjadi ketentuan atau menjadi layoutnya yang itu berdasarkan keraton yang ada di Jawa. Nah, itu mulai sebetulnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam kesempatan ini saya akan menerangkan kawasan yang dinamakan bentuk sebuah keraton itu apa saja yang menjadi ketentuan atau menjadi layoutnya yang itu berdasarkan keraton yang ada di Jawa. Nah, itu mulai sebetulnya dari Gladak. Jadi itu ada, walaupun hanya ada Kupolo II, terus ada seperti bangunan gapura itu namanya Gapuro Gladak. Nah, Gladak itu sendiri sebetulnya kalau kita bicara masalah bangunan layout keraton itu adalah sebuah perjalanan hidup manusia dari mulai untuk bisa mengendalikan hawa nafsu sebagai nafsu manusia yang juga digambarkan nafsu binatang, sampai kita harus kembali kepada Sang Khalik itu. Jadi Gladak itu menggambarkan di situ dulu untuk menyembelih untuk hewan-hewan buruan. Nah, dulu itu kan ditaruh di satu gerobak gitu, ditarik, bunyinya gledak gitu. Jadi di situ Gladak. Tapi makna filosofinya sendiri bahwa dalam perjalanan hidup manusia untuk supaya selamat sampai kita kembali kepada pencipta, itu harus pertama menghilangkan nafsu duniawi yang digambarkan adalah nafsu binatang itu tadi, Gladak itu. Nah, untuk menapaki kehidupan kembali kepada Sang Pencipta itu sangatlah berbahaya. Di situ digambarkan ada Reca Gupala yang Yaksadewa itu, di situ ada dua, yang dimana ini penggambaran satu raksasa yang kalau dalam kehidupan itu pasti ini satu rintangan atau satu bahaya yang pasti akan dihadapi. Jadi memang hidup di dunia, perjalanan untuk kembali sana itu memang sangatlah banyak rintangan, banyak bahayanya. Itu Gladak. Terus ke ujung dari Gladak itu namanya Pamuraan. Pamuraan itu
adalah tempat untuk membagi daging-daging buruan tadi. Nah, di situ digambarkan atau makna filosofinya bahwa manusia harus menerima apa saja yang sudah diterima dalam kehidupannya, dalam perjalanan hidup dari Tuhan. Itu gede cilik kudu disyukuri, itu di Pamuraan itu. Nah, terus di sebelah selatannya itu adalah alun-alun. Alun-alun tidak seperti sekarang jadi oro-oro seperti ini, tapi alun-alun dulu itu tidak dipagar juga, hanya gelaran pasir yang dimana kalau siang pasti panas sekali, kalau malam pasti karena di lapangan terbuka pasti akan dingin. Itu penggambaran hidup manusia di dunia itu hanya ada dua perkara, panas dingin, awan bengi, gitu, padang gelap itu. Terus di situ digambarkan ringin kurung itu yang di sebelah timur itu Joyondaru dan sebelah barat itu Diwondaru. Itu penggambaran manusia, itu eneng lanang eneng wedok, mung itu tok itu. Nah, di sebelah barat ini ada masjid gede yang dimana dalam posisi seperti ini yang harus dalam perjalanan yang harus selalu diingat adalah Sang Pencipta itu. Dan ini dulu dibikin memang untuk pertama untuk mengumpulkan warga masyarakat lukian Keraton Anyar, dan ini untuk yang pertama adalah yang dipikirkan tentang ibadahnya rakyatnya itu. Terus ke selatan itu ada Sasono Sumewo, Pagelaran Sasono Sumewo namanya. Itu dulu jadi seperti ini kan Pakubono ke-10 disesuaikan dengan pembangunannya itu pas beliau ulang tahun ke-48. Jadi tiangnya itu jumlahnya juga 48. Dingladak tadi cungkup-cungkupnya yang kayak melati itu di gapuro itu kan lincip-lincipnya gitu juga 48. Jadi itu pembangunan zaman Pakubono ke-10 itu baik ngeladak jadi seperti itu wajahnya, sama di Pagelaran Sasono Sumewo itu untuk mengundangkan semua undang-undang dari negara, dari keraton. Dalam arti di sini keraton. Jadi di situ yang ada di situ adalah putra mahkota kalau ada, sama pepatih dalem. Lah, sinuwun untuk menetapkan gedok anunya itu di Setihinggil. Tapi di sini ini adalah untuk dewannya, jadi DPR RI-nya itu untuk bersidang mengesahkan satu undang-undang. Mungkin ini sebagian yang bisa saya sampaikan tentang nama-nama yang berhubungan atau yang ada sekarang ini sebagai nama kelurahan di Kota Surakarta ini yang tidak bisa lepas dari keberadaan pejabat-pejabat keraton atau satu kelompok abdi dalem yang pada waktu itu keraton masih sebagai pusat pemerintahan. Terima kasih, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.